Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu guru hebat. Saya Franciscus Safirus Nono, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Ngada, akan memaparkan tugas koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Tujuan pembelajaran khusus yang harus dicapai oleh calon guru penggerak pada tugas koneksi antar materi kali ini. Tujuan yang pertama, calon guru penggerak memahami keterkaitan konsep budaya positif dengan materi pada modul 1.1 Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, dan modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Tujuan kedua, calon guru penggerak dapat menyusun langkah dan strategi yang lebih efektif, konkret, dan realistis untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Sebagai panduan untuk menyelesaikan tugas ini, calon guru penggerak diminta atau diharapkan dapat membuat kesimpulan mengenai perannya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia terkait hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Konsep-konsep inti atau budaya positif yang harus dibangun di lingkungan sekolah atau kelas. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, teori kontrol. Ketiga, teori motivasi. Keempat, hukuman dan penghargaan. Kelima, teori kontrol guru. Keenam, kebutuhan dasar manusia. Ketujuh, keyakinan kelas atau sekolah. Dan yang kedelapan, segitiga restitusi. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan untuk menuntun kodrat anak agar berdaya dalam mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif menjadi komponen utama dalam mewujudkan budaya positif. Yang kedua, teori kontrol. Di dalam teori kontrol dijelaskan bahwa yang bisa mengontrol seseorang adalah dirinya sendiri. Seseorang akan melakukan sesuatu atau tidak tergantung dari dalam diri orang tersebut sesuai dengan motivasi pemenuhan dasar yang dimilikinya. Yang ketiga, teori motivasi. Perilaku yang ditunjukkan manusia pasti memiliki motivasi dan tujuan. Motivasi dibagi menjadi dua, yakni motivasi internal dan motivasi eksternal. Motivasi internal adalah motivasi yang diinginkan oleh seseorang dalam rangka menghargai diri dengan nilai yang diyakininya dan muncul dari dalam dirinya sendiri. Sedangkan motivasi eksternal adalah keinginan yang dilakukan dalam rangka menghindari ketidaknyamanan atau hukuman atau ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang berikut, hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan adalah salah satu cara mengontrol perilaku murid yang secara tidak langsung menghambat potensinya. Dalam jangka waktu tertentu, baik hukuman dan penghargaan akan sama-sama memberikan dampak yang sama, yakni ketergantungan, bukan kemerdekaan, dan tentunya mematikan motivasi internal seseorang. Yang berikut, posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol yang dimiliki oleh guru, yaitu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Posisi kontrol yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah sebagai manajer. Kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang dilakukan merupakan usaha terbaik.
untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Adapun 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan untuk diterima atau kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan pengakuan atas kemampuan atau kebutuhan penguasaan, kebutuhan akan pilihan atau kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan untuk merasa senang atau kebutuhan kesenangan. Yang berikut keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuan penerapan segitiga restitusi ini adalah untuk menghasilkan peserta didik yang memiliki nilai-nilai kebajikan universal. Kaitan materi budaya positif dengan materi-materi sebelumnya. Yang pertama, kaitan materi budaya positif dengan materi modul 1.1 Filosofi Pendidikan Nasional menurut Ki Hajar Dewantara. Budaya positif perlu diterapkan di lingkungan sekolah atau kelas, sebab sangat erat kaitannya dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang mana guru harus berpihak pada murid dan sifatnya menuntun tumbuh kembangnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, serta menjiwai semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sungtulodo, guru harus di depan memberikan teladan, ing madio mangun karso, guru harus berada di tengah memberikan semangat, dan tutuvuri handayani, guru harus berada di belakang untuk memberikan dorongan atau motivasi. Yang kedua, kaitan materi budaya positif dengan materi modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud dengan baik jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Selain itu juga, seorang guru harus memiliki peran sebagai guru penggerak, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujud kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Untuk mewujudkan budaya positif, perlu adanya upaya kolaborasi antara semua warga sekolah untuk menerapkan keyakinan sekolah atau kelas yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Yang ketiga, kaitan materi budaya positif dengan materi modul 1.3 visi guru penggerak. Untuk mewujudkan perubahan yang diinginkan di lingkungan sekolah atau kelas sesuai visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif sehingga dapat menciptakan suasana pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan serta berpihak pada murid. Visi guru penggerak dibuat berdasarkan prakarsa perubahan dan dijabarkan ke dalam tahapan baca, yaitu buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, refleksi pemahaman saya terhadap keseluruhan materi modul budaya positif dengan menjawab beberapa pertanyaan pemantik. Pertanyaan pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia,
keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Untuk menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah, guru dalam hal ini CGP perlu menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia terkait hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan juga segitiga restitusi terhadap murid dan juga komunitas sekolah. Penerapan budaya positif harus dimulai dari diri kita sendiri sehingga kita mampu menerapkannya ke dalam ekosistem sekolah agar tercapainya pendidikan yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Jika CGP memahami dengan baik konsep-konsep inti budaya positif, maka proses penularannya terhadap rekan sejawat dan juga murid dapat terlaksana sesuai dengan apa yang diinginkan atau diharapkan. Selain itu pula, penerapan budaya positif di lingkungan sekolah maupun kelas harus dilakukan secara konsisten dan kolaboratif, mengingat sangat beragamnya karakter yang dimiliki oleh rekan-rekan guru maupun murid. Seluruh konsep inti ini saya resapi dalam diri untuk dijadikan bahan refleksi, selanjutnya diwujudkan dalam tindakan dan dibagikan atau ditularkan kepada rekan sejawat maupun murid. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan ketika mempelajari modul ini adalah ketika saya mempelajari materi motivasi perilaku manusia berupa hukuman dan penghargaan. Ternyata hukuman dan penghargaan tidak efektif untuk diterapkan atau diberikan kepada siswa. Sebenarnya guru harus membangun motivasi internal yang harus tumbuh dari dalam diri siswa itu sendiri. Berikut peran atau fungsi kontrol saya ketika menangani masalah yang dilakukan oleh siswa. Di sini saya lebih berperan sebagai pembuat merasa bersalah, teman, dan pemantau. Ternyata seorang guru harus berperan sebagai seorang manajer. Sanksi bukan merupakan hukuman. Ternyata konsekuensi atas apa yang telah dilakukan untuk dilaksanakan. Saya baru memahami tentang segitiga restitusi. Selama ini sering saya terapkan tetapi saya belum tahu istilah dan tahapannya. Hanya 2 tahapan yang sering dilakukan yaitu menstabilkan identitas dan memvalidasi tindakan yang salah. Ternyata masih ada 1 tahapan yang belum pernah saya terapkan yaitu menanyakan keyakinan. Pertanyaan kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari materi modul budaya positif ini, ada perubahan terhadap cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah saya. Yang pertama, ternyata memberikan hukuman dan penghargaan kepada siswa merupakan cara yang tidak efektif sehingga mampu mematikan kreativitas murid. Hukuman dan penghargaan termasuk dalam bagian motivasi eksternal. Untuk itu, guru harus membangun motivasi internal yang tumbuh dari dalam diri murid itu sendiri. Yang kedua, untuk menangani masalah yang dialami oleh siswa, saya harus mengedepankan posisi atau fungsi kontrol saya sebagai seorang manajer. Yang ketiga, dengan segitiga restitusi, saya percaya akan mendukung pembelajaran yang berpihak kepada siswa dan mendukung terciptanya budaya positif. Pertanyaan ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Saya sering menerapkan fungsi kontrol sebagai seorang guru, tapi belum paham dan fungsi sebagai manajer belum pernah saya terapkan. Selain itu, saya pernah melakukan bagian dari segitiga restitusi, tetapi tidak menerapkan langkah menanyakan keyakinan karena memang belum membuat suatu keyakinan kelas atau sekolah. Maka dari itu, kedepannya saya akan membentuk keyakinan kelas agar bisa menjadi pedoman saat menerapkan segitiga restitusi pada siswa. Pertanyaan keempat, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa senang dan puas bahwasannya konsep-konsep inti terkait penerapan budaya positif di lingkungan sekolah atau kelas
dapat menambah pemahaman atau wawasan saya, sehingga ke depan saya lebih intensif untuk menerapkan konsep inti budaya positif, sehingga tercipta suasana pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Pertanyaan kelima, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Dari pengalaman tersebut, saya dapat menerapkan konsep inti disiplin positif, keyakinan kelas atau sekolah, dan segitiga restitusi. Hal yang perlu saya perbaiki adalah fungsi kontrol saya dengan lebih mengedepankan fungsi sebagai seorang manajer dan juga lebih intensif dalam membangun motivasi internal untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh siswa. Pertanyaan keenam, sebelum mempelajari modul ini ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, posisi kontrol yang sering saya pakai adalah sebagai pemantau, pembuat merasa bersalah, dan teman. Ternyata apa yang saya terapkan tidak mampu membuat murid berubah, malah mematikan kreativitas murid dan murid memiliki semangat ketergantungan yang sangat tinggi terhadap guru. Setelah mempelajari modul ini, saya paham bahwa seharusnya fungsi kontrol sebagai seorang guru adalah sebagai manajer, di mana guru membuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Pertanyaan yang ketujuh, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika ya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelum mempelajari modul ini, sebenarnya saya pernah menerapkan segitiga restitusi. Namun saya belum paham dan belum menyadari bahwa apa yang saya terapkan sebenarnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi yang saya terapkan lebih pada menstabilkan identitas dan memvalidasi tindakan yang salah, seperti memberikan penguatan, menanyakan akar permasalahannya, dan langsung memberikan solusi kepada murid. Murid tidak diberi kesempatan untuk menemukan solusinya sendiri. Pertanyaan ke-8, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif di lingkungan kelas atau sekolah adalah perlunya tindakan konsisten dan kolaboratif oleh calon guru penggerak bersama rekan sejawat dan juga murid untuk mendukung tumbuhnya budaya positif. Adapun rancangan tindakan aksi nyata yang akan saya lakukan. Yang pertama, judul modul. Diseminasi pembuatan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi. Peserta yang dilibatkan dalam kegiatan diseminasi adalah staf pendidik atau guru di SMP Negeri 6 Bejawa. Latar belakang permasalahannya, kegiatan pembelajaran di sekolah akan berjalan dengan baik, aman, nyaman, dan menyenangkan jika didukung penerapan budaya positif yang konsisten. Penerapan budaya positif di sekolah harus benar-benar berpihak pada murid. Untuk mendukung terwujudnya budaya positif di sekolah, perlu adanya pembentukan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi. Di SMP Negeri 6 Bejawa, tidak semua guru paham tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Oleh karena itu, perlu dilakukan sosialisasi atau diseminasi tentang pembuatan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi bagi guru di SMP Negeri 6 Bejawa, sehingga guru menjadi paham tentang penerapan budaya positif dan mampu berkolaborasi serta konsisten untuk menerapkan keyakinan kelas atau sekolah dan segitiga restitusi. Adapun tujuan yang ingin dicapai, tujuan dari aksi nyata ini adalah guru mendapatkan pemahaman mengenai keyakinan kelas dan segitiga restitusi, sehingga bisa diterapkan di sekolah untuk mendukung terwujudnya budaya positif.
Menjadi tolok ukurnya, yang pertama, guru memahami konsep pembuatan keyakinan kelas dan penerapan budaya positif di kelas. Yang kedua, adanya poster keyakinan kelas. Dan yang ketiga, guru mampu menerapkan segitiga restitusi untuk menangani masalah yang dialami oleh siswa. Lini masa tindakan yang akan saya lakukan, yang pertama membuat modul untuk disosialisasikan, yang kedua membuat bahan tayang atau slide presentasi, yang ketiga meminta izin dan dukungan dari pimpinan atau kepala sekolah untuk melakukan kegiatan sosialisasi, yang keempat menetapkan jadwal diseminasi atau sosialisasi, yang kelima menata ruang diseminasi atau sosialisasi, yang keenam melaksanakan kegiatan diseminasi atau sosialisasi, dan yang ketujuh refleksi kegiatan diseminasi atau sosialisasi. Dukungan yang saya butuhkan untuk kelancaran kegiatan aksi nyata saya, yang pertama saya meminta bantuan penjaga sekolah atau cleaning service untuk membantu menata ruang kegiatan. Yang kedua, saya meminta bantuan salah satu guru untuk mendokumentasikan kegiatan. Dan yang ketiga, sarana dan prasarana pendukung kegiatan diseminasi seperti kamera atau HP, LCD, dan pointer. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat, tergerak, bergerak, dan menggerak.